Kak. Halo semua, kembali lagi bersama aku, Fajri Hidayatullah. Dan aku, Raden Ajeng Kesha Alia Maharani, bersama dua teman aku. Saya Nabil Agdawi, selaku Ketua Kelompok. Saya Muhammad Aftaraya sebagai pembicara 3. Dan juga ada narasumber kita yang sangat kece nih hari ini. Ada Mbak Ria Monika, selaku manajerial iLookpedia. Oke nih, halo Mbak, boleh Hai. perkenalan dulu dong. Mbak namanya siapa? Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Ria Monika, SHCPM, aku adalah manajerial dari iLookpedia. Gitu aja kayaknya ya. Oke. Mungkin kita langsung aja sih Langsung Mbak, aja biar ya. bisa mempercepat waktu. Jadi, bisa nggak nih Mbak menceritakan apa sih sebenarnya iLookpedia ini? Oke, iLookpedia itu adalah suatu wadah atau organisasi, bisa juga disebutkan komunitas ya. Jadi dia bergerak di media informasi mahasiswa. Kita itu nge-share informasi-informasi mahasiswa tentang jalur masuk kampus, tentang beasiswa, tentang event atau lomba yang diadakan oleh mahasiswa, bahkan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pihak luar ya, yang bukan kampus gitu. Wow, menarik sekali ya Mbak. Ternyata banyak ya manfaat dari iLookpedia ini. Dan juga untuk organisasi ya Mbak. Jadi organisasi itu pasti punya struktur kan Mbak? Yap. Nah, jadi kalau Mbak bisa nih menceritakan struktur di sini nih seperti apa sih? Apakah ada direktur, staf, atau tim khusus nih Mbak untuk seharian Oke. iLook? Karena kita adalah komunitas ya, bisa dibilang gitu ya, atau organisasi yang memang di luar kampus. Jadi kalau struktur yang kayak struktur perusahaan itu enggak pastinya ya. Jadi kita memang nyebutnya kayak CEO yang paling tinggi, tapi dia statusnya iLook tuh bukan perusahaan ya. Jadi kita karena memang ada tujuannya nantinya pengen jadi perusahaan, tapi untuk saat ini kita nyebutnya CEO kalau secara struktur yang paling tinggi. Strukturnya itu dipegang, CEO-nya itu dijabati oleh pendiri iLook atau founder iLook, itu namanya Diri Setiawan. Kebetulan itu suami Mbak gitu. Ya. Terus ada manajerial ya, ada manajerial, terus ada sekretaris, bendahara, ada bidang-bidang kayak bidang admin, humas, jurnalis, konten kreator, terus humas tadi udah ya. Sudah. Apa lagi ya? Media production itu ada fotografer, videografer, terus penulis naskah, kemudian ada desain grafis dan sebagainya. Itu sih liburannya ya. Ternyata banyak ya Mbak. Lumayan sih, Yang ada 8 bidang. Oh iya Mbak, Nabil mau nanya nih. Tujuan utama dari iLook ini apa aja ya Mbak? Kalau tujuan udah jelas ya, kita itu adalah media informasi mahasiswa ya, tujuannya adalah menyebarluaskan informasi secara cepat ke mahasiswa gitu. Jadi informasi-informasi yang kayak Mbak sebutkan tadi, jalur masuk, beasiswa dan lainnya gitu. Khususnya banget informasi-informasi dari kampus Universitas Bengkulu gitu. Oh begitu ya Mbak. Yep. Kalau menurut Mbak, apa sih kelebihan dari iLook dibandingkan dengan media lain yang lain? Dan Oke. kalau kelemahannya atau tantangannya internalnya biasanya apa aja Mbak? Kalau kelebihannya ya, kelebihan tuh biasanya tuh identik kalau kita bandingkan ya, karena kita bandingkan aja yang selingkup Unip aja ya. Karena kalau luas kan kita masih ibaratnya belum media yang legal ya bahasanya ya, Si bukan komunitas gitu. kayak PT atau CP belum ya. Kalau dibandingkan yang lain ya, kita nggak usah sebut merek ya. Kalau dibandingkan yang lain, mungkin kita lebih ke konten yang kita sediakan adalah konten yang bisa dibilang ori dari kita sendiri, kita yang ngedesain, kita yang memproduksi, bukan konten-konten repost gitu. Masih fresh ya Mbak. Ya benar. Masih Jadi kayak walaupun misalnya ATM ya bahasanya itu amat tiru modifikasi, kita bikin sendiri gitu, bukan konten-konten yang repost. Gitu sih yang paling menonjol. Terus satu lagi adalah setiap konten ini desain ya, pasti kita cantumkan sumber gitu. Karena ibaratnya kredibilitas, bener nggak ya? Gitu ya. Gitu lah pokoknya, Mbak. Pokoknya tuh dilihat dari sumber berita yang bisa dipertanggungjawabkan gitu sih. Yang paling krusial ya. Kalau untuk Kalau target tantangan jangka tadi ya, pen- tantangannya tadi ya, Ya, satu ya, lagi ya, nggak ya, sih? ada tantangan. Kalau tantangan sama sih, kan kita kan perkembangan zaman teknologi itu kan makin canggih ya. Iya, Mbak. IG sekarang tuh, bahkan untuk generasi sekarang tuh IG tuh mungkin mulai bergeser. Kalau ke Gen Z, Gen Alpha, mereka udah sibuknya di TikTok. Jadi tantangannya kita tuh harus cepet beradaptasi dengan kecanggihan teknologi. Terus SDM pasti ya, sumber daya manusia itu pasti tantangan juga. Dimana anggota-anggota kita tuh harus yang kayak agile, cepat, satset, melek teknologi, dan
selalu berinovasi gitu sih kalau tantangan. Kalau untuk target jangka panjangnya nih Mbak. Oke, kalau target jangka panjang, kita tuh pengen iLook itu semua platformnya tuh menghasilkan uang. Wah. Tidak sih, misalnya YouTube kan dari AdSense-nya, website dari AdSense-nya. Karena apa? Tujuan awalnya banget kalau kita udah gede dan kita udah besar, udah bisa menghasilkan uang sendiri, kita pengen ngasih beasiswa ke mahasiswa-mahasiswa UNIF yang Wah. paling utama ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa Sangat yang mulia sekali ya ya, gitu Mbak. tujuannya, dan semoga ya tercapai. Amin. Nah, kalau jangka pendek ya pastinya yang ada saat ini ya, maksudnya kita selalu improve dengan konten baru terkait dengan bidang-bidang baru, kita bisa menghasilkan apa gitu. Selalu berbagi lah informasi secara cepat dan juga membuat kerjasama dengan pihak luar agar apa? Ya agar iLook makin dikenal gitu. Oke, gitu aja sih kayak kalau soal ini plan ke depan ya bahasanya. Mbak Raya mau nanya nih, Iya Mbak. boleh. Kalau misalnya dari pihak luar, Mbak, Mhm. ada nggak peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan untuk membuat iLook ini lebih maju, dan juga ada nggak tantangan atau ancaman dari pihak luar gitu, Mbak? Oke. Sebenarnya kalau ibaratnya tuh keterlibatan pihak luar pasti ada ya. Karena kita tuh hidup di zaman teknologi di mana orang-orang tuh udah saling berkomunikasi jarak jauh, terus kerjasama sama si A, B, C, D sampai Z gitu kan, untuk berkolaborasi menciptakan suatu konten mungkin atau suatu platform yang ibaratnya bisa berdampak gitu. Artinya kan apa? Artinya kalau adanya pihak luar atau pihak-pihak eksternal tuh kalau kita bisa kerjasama pasti sangat menguntungkan dan saling saling memajukan lah satu sama lain gitu kan. Ibaratnya suatu kerjasama pasti ada feedback kan gitu. Terus kalau tantangan misalnya pihak luar ya menjadi ancaman gitu ya, bisa jadi tergantung si kawan kita ini, kita kan nggak tahu kan dia niatnya memang mau kerjasama atau enggak. Sebenarnya kita kan agak susah ya menentukan di awal. Cuman kalau udah dari feedback awal yang dia tawarkan agak kurang masuk ke kita sama tujuan kita yang ingin berbagi, misalnya ingin share informasi, tapi misalnya mereka terlalu dalam tanda kutip ya money oriented, kan susah juga kan. Misalnya mereka selalu ingin jualan kelas, jualan ini, jualan itu, sedangkan kita pengennya misalnya kayak webinar tuh gratis misalnya kan, atau kegiatan misalnya apa gitu, kelas apa gitu gratis kan. Tapi kalau pihak luar masuknya dengan langsung aja kita ini kan nggak, ibaratnya tuh dari pondasinya aja tuh udah nggak sejalan, gimana mau kerjasama, itu kan bisa jadi ancam. Mbak, aku mau nanya nih, di iLook itu ada nggak sih kayak program-program unggulannya gitu? Terus biasanya tuh apa sih kendala yang biasanya Mbak hadapin dalam melaksanakan program-program tersebut sehari-harinya gitu? Oke, kalau program unggulan sebenarnya kita nggak selalu bilang program unggulan ya. Ibaratnya nggak spesifik lah bahasanya, tapi kita tuh selalu mendominasi kalau misalnya konten-konten tentang jalur masuk mahasiswa baru. Ibaratnya dari situ tuh aja kelihatan kalau misalnya followersnya naik, interaksinya naik, bisa dilihat ya presentasi di insight-nya itu naik. Artinya kan tanpa kita sebut itu konten unggulan, itu sendiri saja udah unggul gitu. Karena apa? Ya kebutuhan mahasiswa baru kan, terkait informasi jalur masuk kuliah gitu kan, registrasi dan sebagainya gitu. Terus kalau misalnya selain itu juga informasi baru KT. Jadi kayak anak-anak mahasiswa tuh pasti butuh kayak NPM konversi, tata cara tutorial gitu. Nah, berarti itu konten-konten yang selalu ke-up terus gitu, walaupun udah lewat ke-up terus gitu. Terus apa lagi ya? Info wisuda gitu-gitu. Terus kalau misalnya tantangan ya, Kendalanya gitu ya. apa dah? Kalau itu sih kayak menurut Mbak lebih ke ini nggak sih, SDM. Kalau Mbak ya pribadi, karena Mbak kan manajerial kan. Iya. SDM kan kita kan anggotanya rata-rata mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan ada yang kuliah jadwalnya beda-beda. Beda-beda prodi, beda kelas, beda fakultas, kan jadwalnya beda. Iya, jadi kadang bentrok gitu Ya Mbak? benar, kalau mau buat konten ibaratnya taruhlah konten unggulan nih kan. Ini nggak bisa. Susah nyari waktu yang sama gitu. Oke, terakhir nih Mbak, apa sih harapan Mbak buat iLook ini ke depannya? Terus gimana sih caranya Mbak bisa membuat iLook ini lebih berkembang ke depannya? Oke, lebih ke planning ya. Iya. Nah, iya. Iya. Sama sih, kita memaksimalkan, misalnya kan ada bidang-bidang 8 bidang tadi kan udah Mbak sebutkan.
Berarti 8 bidang itu kita upayakan bersama, kita bekerja bersama bagaimana caranya kualitas dari program yang ada di bidang-bidang tersebut berjalan dengan tujuan awal. Ibaratnya kan di awal kita udah nentuin kan misalnya mau ini, mau itu gitu kan. Terus kita kan berharap berjalannya program tersebut sesuai rencana kita gitu. Terus kerjasama, kemudian sama-sama ingin memajukan Nailuk sih gitu. Terus kompakan dan keluarga, itu sih yang selalu kita tekankan ya. Walaupun pada dasarnya kalau misalnya di kemudian hari juga ibaratnya planning udah disusun nggak sesuai, namanya juga kita udah mengupayakan, tapi kalau belum juga ya kita usahakan lagi gitu Iya. sih rencananya sih. Oke Mbak, makasih banyak ya Mbak. Mbak Oke. udah meluangkan waktu buat Oke, kami sama-sama. nih wawancara. Hmm. Makasih banyak banget. Oke, sama-sama ya. Nah, Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa follow iLookpedia. Sudah Mbak, Oke. sudah. sudah, Oke, Dari sip. awal Mbak. Baiklah, untuk kalian semua, itu adalah wawancara kita hari ini. Kami pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mbak. Cek dulu nggak sih? Terima kasih, Mbak. Suara.